100 masak gule, kemudian jenengan nggak dikasih, jenengan maido napa mboten? Mboten nggih, mboten. Alhamdulillah. Jenengan batin napa mboten? Mboten. Tetangganya beli mobil baru, jenengan batin napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Teng mriki mboten. Nek teng griya duka. Bapak Ibu yang sudah menikah sudah pernah gegeran Pak Bu? Jenengan ingat gegeran pertama kali itu berapa hari setelah menikah? Atau jangan-jangan habis resepsi langsung gegeran ya ada begitu? Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, itu gegeran itu kata orang itu bukti keterbukaan dalam keluarga. Jadi tidak ada yang disembunyikan daripada diam-diam mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ketua Takmir Masjid Mahya beserta seluruh jajarannya yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Remaja Masjid Mahya yang semoga selalu diberikan kekuatan, dan juga Bapak Ibu jamaah pengajian atau kajian Masjid Mahya Kismis yang semoga selalu diberikan hidayah dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh berkah ini, mari bersama kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan perasaan yang sebaik-baiknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah informasi yang menggambarkan begitu mudahnya kita sebagai manusia untuk merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian ia dalam keadaan aman dalam tempat tinggalnya, kemudian sehat badannya dan diberikan kecukupan makan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dan isinya telah diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingat tadi pagi bangun tidur, keadaan kita aman atau tidak aman Bapak Ibu? Aman, alhamdulillah. Tidak ada yang khawatir bangun tidur kemudian atapnya jatuh gitu nggih? Tidak ada, alhamdulillah. Lalu kemudian badannya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Ada kecukupan makan untuk hari ini? Alhamdulillah. Dan itulah sebenarnya isinya dunia itu, ya tiga itu Bapak Ibu. Manakala kemudian aman tempat tinggal kita, lalu kemudian sehat badan kita, dan yang ketiga adalah cukup makanan bagi diri kita untuk hari ini, maka itulah kemudian isinya dunia sepenuhnya bagi kita. Maka begitu mudahnya kemudian kita untuk merasakan nikmat Allah, maka sungguh kemudian lucu bagi orang-orang yang kemudian tidak mau bersyukur. Oleh karena itu, mari pada kesempatan malam hari ini kita ikrarkan rasa syukur kita dengan melafadzkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur itu berat atau ringan Bapak Ibu? Berat napa ringan? Ringan nggih, alhamdulillah ringan. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang merasa berat untuk bersyukur. Kenapa kita merasa berat atau terkadang kita sendiri merasa berat untuk bersyukur? Karena kita sendiri yang membuat
standar bahagia, standar syukur kita yang berbeda dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah cukup menyampaikan barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian aman tempat tinggalnya, berarti dia bisa kemudian beristirahat di rumah dalam keadaan yang kemudian nyaman, sudah selesai. Tapi terkadang kita menaikkan standar keamanan tempat tinggal kita. Ada catnya yang kemudian mulai samar-samar sudah kita pikirkan, ada gentengnya yang catnya mulai luntur juga mulai kita risaukan. Kemudian kita di rumah belum punya kolam renang, kolam lele, kolam buaya. Itu semuanya kan membebani kita. Akhirnya standar aman tempat tinggal itu menjadi kemudian besar sehingga melalaikan kita untuk bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian ketika sehat badannya, sebenarnya bangun pagi sehat badannya itu cukup. Tapi ternyata tidak cukup sehat badannya, kita naikkan standar diri kita. Ditambah lagi pakaiannya harus bagus, pakaiannya harus mewah, pakaiannya harus baru, belum kendaraannya harus roda 2, roda 3, roda 4, 5, terus roda-rodaan begitu. Kita sendiri yang ternyata menambahnya. Sehingga ketika kita bangun tidur manakala kemudian kendaraan kita rusak, yang dipikir bukan kemudian badan kita sehat, yang dipikir walah motornya wayahe bengkel nih, walah mobilnya wayahe nyervis nih, ganti oli dan lain sebagainya. Sehingga standar kita yang naik itulah kemudian membuat kita untuk berat atau kemudian lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang ketiga sebenarnya cukup kita punya jatah makan untuk hari ini. Kalau belum cukup, nggak punya jatah hari ini, cukup daftar jadi sekolah, nanti akan dapat jatah dari pemerintah. Kan sehari itu makan sekali itu sudah standarnya para sahabat dulu. Para sahabat dulu kalau sehari bisa makan sekali itu luar biasa bahagianya. Dan sudah sangat cukup makan sehari sekali gitu. Tapi karena kita menaikkan standar kita, kadang hari ini, hari kedua, hari ketiga, besok, sampai kalau setahun kita belum kemudian punya cadangan makanan, rasanya kita belum tenang. Itulah kenapa sebagian di antara kita atau terkadang diri kita sendiri itu merasa berat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sendiri yang menaikkan standar daripada kehidupan kita yang berbeda dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita melalui takdir-takdirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita bersama memperbanyak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik teladan dan panutan bagi kita sekalian. Di bulan Agustus ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, banyak sekali kemudian kegiatan Maulid Nabi. Di mana-mana banyak kita kemudian melihat ada acara Maulid Nabi. Bahkan orang Jawa itu nyebutnya mulutan. Panjenengan nggih pun mulutan? Dereng, mengke bibar iki terus mulutan. Makan pakai mulut itu mulutan gitu ya. Nggak, mulutannya apa? Mulutannya banyak kemudian melakukan berbagai acara, ada yang pengajian, ada yang sholawatan, ada yang kemudian syukuran dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih penting lagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, selain kemudian melakukan acara peringatan-peringatan tersebut, mari kita berusaha untuk memperbanyak beritibak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladani apa yang telah Rasulullah lakukan, kita ikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan, dan kita terus kemudian lakukan apa yang telah Rasulullah wasiatkan kepada kita. Itulah cara terbaik untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau disebut mulutan, ya setiap hari kita mulutan. Sanggup napa mboten Pak Bu dek mendino terus mulutan? Mendino, nggih. Bismillah, setiap hari kita berusaha mentadaburi dari
kisah-kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini, mari kita juga bersama mengikuti, berusaha mempelajari, mengingat kembali perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang relevan dengan kondisi kita pada kesempatan era-era sekarang ini. Banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, informasi yang kemudian masuk ke dalam diri kita. Kalau dulu itu kemudian kita mendengar ada gunjingan dari tetangga, itu sudah hebohnya luar biasa. Sekarang kita dengar berita itu dari seluruh penjuru dunia. Bahkan informasi yang masuk ke dalam kita itu luar biasa. Ada yang kemudian kemarin percaya bahwa ngupas bawang merah itu 1 kilo 700.000. Lah itu kan yang sekolah-sekolah pada kemudian nggak mau sekolah. Enak nanti langsung daftar aja ngupas. Ini yang terbaru lagi, ada yang kemudian ngangkut semen 1 sak, biayanya 100.000. Sehari bisa ngangkut 200 sak, jadinya 20 juta. Luar biasa kan? Ini di tengah informasi media yang luar biasa inilah kemudian kita itu merindukan sosok bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup pada zamannya, yang hari ini langka kita melihat pemimpin atau melihat tauladan seperti baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita mentadaburi perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secuil dari perjalanan beliau dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari kita ikrarkan dengan baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sejak kecil sudah memiliki personal branding yang luar biasa. Jadi boleh Bapak Ibu pencitraan itu boleh, tapi pencitraannya adalah yang sesungguhnya, bukan yang dibuat-buat. Sekarang itu zamannya pencitraan, apalagi pencitraan didukung dengan teknologi HP. Banyak laki-laki yang tertipu oleh perempuan karena yang dikirim adalah foto menggunakan filter yang berlapis-lapis. Fotonya cantik tapi setelah ditemui ya cantik begitu. Ya cantik begitu ya. Itu kan banyak yang terjadi. Itu namanya pencitraan. Pencitraan yang didukung dengan teknologi. Lalu kemudian terjadi lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pencitraan dengan menggunakan sumber daya. Ada yang sumber daya kekuasaannya melakukan pencitraan dengan kekuasaannya. Ada yang punya sumber daya harta melakukan pencitraan dengan hartanya. Ada yang kemudian punya kemampuan keterampilan, ada yang melakukan pencitraan dengan keterampilannya. Bahkan hampir semuanya itu membangun citra dirinya itu, memperbaiki citra diri di hadapan manusia dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu mau lihat contohnya, hampir semua yang diposting di media sosialnya masing-masing itu adalah yang bagus-bagus. Nggih napa mboten Pak Bu? Nggih, semua yang diposting itu yang bagus-bagus. Berarti semua membranding. Tapi brandingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok teladan manusia sepanjang zaman itu telah ada sejak Rasulullah kecil dan beliau sangat konsisten. Kita ambil contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ketika Rasulullah itu membangun branding kejujuran dirinya. Sejak usia 12 tahun Rasulullah itu kecil, Muhammad kecil itu sudah ikut pamannya untuk berdagang. Dan saat berdagang itu Rasulullah kecil selalu kemudian belajar tentang perdagangan. Bahkan pada suatu ketika saat mendampingi pamannya yakni Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam perjalanannya sampai kemudian menunjukkan perilaku kesantunan yang sangat menonjol dibandingkan dengan rombongan yang diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Itu yang pertama. Sampai-sampai pernah suatu ketika berdagang ikut pamannya,
atau ketika berdagang bertemu dengan pendeta yang bernama Bukhaira, kemudian disuruh pulang lagi karena memang dikhawatirkan akan ada orang yang mencelakai Muhammad kecil karena saking perilakunya yang sangat menonjol. Yang kedua, ketika masih belasan tahun, Rasulullah itu sudah sering kemudian masuk ke pasar-pasar untuk belanja, untuk berdagang. Bapak Ibu pernah masuk pasar, Bapak Ibu? Pernah nggih? Yang dilakukan di pasar apa? Berdagang, jual beli. Lebih sering menjual apa membeli? Atau lebih sering nanti menawar? Artinya sering menawar itu ya sering menawarnya tidak jual dan tidak beli, cuma menawar saja atau survei harga gitu ya. Nah, maka suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada rekan bisnis dari Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sa'ib bin Abi Sa'id. Beliau meriwayatkan bahwa Muhammad kecil adalah mitra usaha yang terbaik, yang tidak pernah berbuat curang, tidak pernah berselisih, dan selalu menepati janji pembayaran. Ini sejak belasan tahun tuh begitu Rasulullah itu. Rasulullah itu orang yang selalu jujur dan selalu menepati janji. Dalam perdagangan selalu konsisten, kira begitu. Bahkan ketika usia 20-an tahun, Rasulullah ini bekerja sama dengan seorang saudagar perempuan yang luar biasa, yaitu bekerja sama dengan calon istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Saking kemudian menonjolnya sikap Rasulullah, Khadijah pun kemudian tertarik kepada Rasulullah dan akhirnya kemudian singkat cerita menikah. Masya Allah, partner bisnis kemudian jadi suami istri. Apa saja yang kemudian menjadi perilaku yang menonjol oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah Rasulullah itu dalam berdagang menjadi orang yang paling transparan. Jadi kalau mau jual barang, kemudian barangnya itu ada cacatnya, itu sebelum diteliti pembeli, Rasulullah itu sudah kemudian menceritakan dulu bahwa barang ini ada cacatnya. Tak mriki wonten Pak Bu ingkang pedagang kados mekaten. Wonten nggih, lek mama ada cacat malah dilipat, masukkan lipatan paling dalam biar tidak terlihat. Nah, itu makanya kita rindu dengan sikap-sikap atau perilaku Rasulullah SAW. Bahkan kemudian Rasulullah itu menyesuaikan harga manakala terjadi ketidaksesuaian dengan barangnya. Jadi kalau barangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ibu, itu bukan ucapannya yang menyesuaikan, tetapi kemudian harga barangnya menyesuaikan ucapannya. Inilah yang kemudian terjadi, bagaimana sistem transparansi Rasulullah. Lalu yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah mengambil untung yang berlebihan. Rasulullah mengambil untung itu secukupnya dan tidak pernah kemudian melakukan penimbunan barang. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat hari ini yang cinta pemerintah mengisi BBM-nya itu di SPBU itu antrinya luar biasa Bapak Ibu. Jenengan nggih pernah antri Pak Bu mengisi BBM? Nggih jenengan lampai antri segitu panjangnya niku. Nggih. Jenengan seneng napa mboten antri ini niku? Oh senep, bapak-bapak senep. Oleh kula nggih seneng Pak Bu nggih, sambil istirahat perjalanan kemudian kita bisa sambil menunggu antri begitu. Nah, Rasulullah itu tidak pernah menimbun barang, tetapi Rasulullah itu selalu kemudian mengambil keuntungan dari perdagangannya itu melalui volume penjualan yang tinggi. Karena masyarakat sangat percaya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meskipun tidak pernah menaikkan harga barang yang berlebihan, tidak pernah menimbun dan mengeluarkan saat harga mahal, Rasulullah itu tetap pedagang yang kemudian banyak meraih untung. Sehingga kemudian keuntungan Rasulullah itu didapat dengan cara yang sah dan halal. Maka ada kemudian salah suatu ketika Khadijah itu karena tertarik kepada Nabi Muhammad mengutus pembantunya untuk mengawasi bagaimana cara berdagangnya Rasulullah, yaitu mengutus Maisarah untuk kemudian menyelidiki bagaimana kemudian
Muhammad itu melakukan transaksi perdagangan. Sampai kemudian singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar-benar membuat kagum sehingga kemudian Rasulullah itu menjadi orang yang dikenal dengan Al-Amin. Puncaknya ketika di Mekah terjadi bencana, Hajar Aswad kemudian berpindah dari tempatnya karena bencana tersebut, maka yang dipilih untuk memutuskan siapa yang harus, suku mana yang kemudian berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, maka Nabiullah Muhammad SAW adalah orang yang dipercaya untuk tugas tersebut. Karena apa? Karena sudah lama Bapak Ibu, Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya itu sudah lama. Jadi bukan kok ujuk-ujuk mau nyalek terus kemudian branding, itu enggak. Sudah ujuk-ujuk mau ada kepentingan ngelamar putra-putri jenengan jadi baik, itu enggak. Tapi sejak kecil memang begitu. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bedanya pencitraan yang dilakukan Nabi dengan pencitraan orang-orang zaman sekarang. Kita juga pencitraan nggih Pak Bu nggih. Pencitraannya seumur hidup. Maka kalau pencitraan itu sebaiknya adalah pencitraan dengan apa adanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, tidak cukup satu Bapak Ibu. Salah satunya di dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini persaksian Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Bahkan Rasulullah menyadari bahwa Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun, Rasulullah itu masih tetap mempraktekkan serta melakukan kejujuran yang sudah ada pada diri Rasulullah sejak kecil. Ini yang berat Bapak Ibu sekalian. Kadang orang itu bisa berubah karena jabatan, orang bisa berubah karena kekayaan, orang bisa berubah karena situasi dan kondisi, tapi Rasulullah adalah contoh orang yang tidak berubah sejak kecil sampai kemudian menjadi pemimpin umat manusia, menjadi dan nabi dan rasul, tetap memiliki akhlakul karimah. Jenengan saged Pak Bu, Bapak Ibu, mohon maaf, panjenengan pernah dapat rezeki banyak Bapak Ibu? Pernah nggih? Seneng napa mboten Pak Bu? Seneng. Kalau rezekinya habis masih seneng nggak Pak Bu? Senang, alhamdulillah. Jadi setiap hari tetap tersenyum nggih. Jadi senyum kita itu kadang tidak bisa dilihat orang. Ini senyum bahagia apa senyum kecewa, itu yang penting tetap tersenyum, asalkan tidak senyum di sembarang tempat, Pak Bu nggih. Tiba-tiba ada orang nangis kemudian kita senyum, itu kan tidak pas gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kemudian branding personal Rasulullah yang paling luar biasa sejak kecil dan tidak berubah. Hari ini kita rindu dengan Rasulullah Bapak Ibu. Orang yang seperti itu tuh berat sekali untuk kemudian dilakukan. Apalagi sekarang itu dunianya hidup manusia itu dua Pak Bu. Tidak hanya hidup di dunia, tapi sekarang juga hidup di dunia maya. Jadi dunia maya ya kemudian brandingnya, kemudian dunia nyata ya ada. Nah kadang-kadang sering berbeda. Seringkali Bapak Ibu kita melihat bahwa ada orang yang kemudian melamar pekerjaan itu pakaiannya rapi, sopan dan sebagainya. Ternyata ketika kita buka media sosialnya, wah luar biasa, penuh dengan umpatan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Berarti dia adalah amfibi, hidup di dua alam gitu ya, dunia maya sama dunia nyatanya berbeda. Itu masih begitu.
Maka ini tantangan berat bagi kita semuanya Bapak Ibu umat Islam, bagaimana kemudian kita bisa menjaga integritas baik kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai kemudian kita itu jadi orang-orang yang curang. Jenengan pernah berbuat curang Bapak Ibu? Pernah tapi tidak merasa. Kadang ada yang pernah merasa sekali terus jadi biasa. Ada yang pernah tapi kemudian sudah lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang pertama, keteladanan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu memang punya personal branding yang luar biasa, yang pantas kita jadikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu punya kecerdasan emosi yang luar biasa. Rasulullah itu punya sikap mengendalikan diri yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kapan itu terjadi Bapak Ibu? Ketika Rasulullah diuji oleh Allah dengan diambilnya orang terdekat Rasulullah, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan juga pamannya Abu Thalib, sampai kemudian tahun di mana kedua orang dekat Rasulullah ini meninggal dunia disebut dengan tahun Amul Asmi, tahun kesedihan Pak Bu. Jadi tahun kesedihan. Setelah itu Rasulullah itu sebenarnya pengen mencari jalan keluar dari kesedihan yang ingin Rasulullah dapatkan itu. Salah satunya Rasulullah rela menempuh perjalanan ke Taif. Sehingga Rasulullah melakukan hijrah ke Taif. Ternyata di Taif Rasulullah itu sudah kedahuluan dari orang-orang kafir Quraisy yang memberikan berita kepada pemimpin Taif itu tentang Rasulullah, dan beritanya salah. Lebih parah lagi, pemimpin Taif itu percaya dengan orang kafir Quraisy sehingga mengusir dan menyakiti Rasulullah. Yang hebatnya lagi Pak Bu, panjenengan pernah disakiti orang lain enggak Pak Bu? Pernah nggih? Kayak jenengan nggih greget-greget ngoten apa mboten Pak Bu? Wah sok-sok nggih, sok-sok nggih dodok gimana begitu pokoknya andai kata ada kesempatan mesti tak balas ngoten, kira-kira begitu. Itu lumrah Pak Bu. Tapi Rasulullah ketika diusir dari Taif, disakiti dari Taif, belum sampai kembali ke Mekah, Rasulullah itu sedang duduk didatangi malaikat, Pak. Didatangi malaikat Jibril. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril siap jadi sponsornya Nabi untuk melampiaskan emosi. Jangan pernah marah disponsori malaikat Pak Bu. Nah, kalau kita marah kan umumnya manusia itu kalau ada orang marah sponsornya bukan malaikat. Sinten Pak Bu? Setan. Rata-rata kita itu yang nyponsori kita marah itu setan. Tapi Rasulullah itu disponsori oleh malaikat Jibril, didukung oleh malaikat Jibril, ditawari malaikat Jibril dengan penawaran untuk melampiaskan ego Rasulullah ketika disakiti oleh orang-orang Taif. Malaikat Jibril itu menawarkan untuk menimpakan gunung Abu Qubais kepada warga Taif. Jadi bukan hanya kita tak bantu Rasulullah upload status, tidak begitu. Gunung langsung diangkat kemudian ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah itu? Rasulullah yang dalam kondisi masih emosi, tapi ketika ditawari untuk kemudian marah, melampiaskan amarahnya, maka Rasulullah menjawab dengan sangat tenang, aku justru berharap dari tulang sulbi mereka lahir keturunan yang menyembah Allah. Masya Allah Pak Bu, masih mendoakan kebaikan. Saged Pak Bu, kita contoh. Kalau ada orang musuhi kita, mengejek kita, kita doakan yang baik. Saged Pak Bu. Dan doanya tidak sambil nyengir-nyengir ya. Doanya tulus, ikhlas. Doanya murni dan benar-benar datang dari hati yang ikhlas, bukan doa yang nyedak nih. Jenengan ngertos doa yang nyedak nih. Biasanya diawali dengan kata titenono. Nah, lek kadang ini titenono, tak dongakne. Itu biasanya itu doa-doa yang sifatnya nanti arahnya adalah emosi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking lembut dan bersihnya hatinya Rasulullah dalam mengendalikan emosi,
Allah kemudian memberitakan bagaimana sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik ila akhirih. Dalam ayat tersebut kurang lebih, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Di dalam surat Ali Imran ayat 159. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah saja sudah terang-terang dimusuhi, dihina, disakiti, tidak membalas, maka kita tidak usah jadi orang yang baperan. Status masak gule, kemudian jenengan nggak dikasih, jenengan maidun apa mboten? Mboten nggih, mboten. Alhamdulillah. Jenengan batin apa mboten? Mboten. Tetangganya beli mobil baru, jenengan batin apa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Teng mriki mboten. Nek teng griya duka. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis yang lain, Bapak Ibu. Di dalam hadisnya tentang pengendalian Rasulullah itu pernah diceritakan, dituturkan oleh para sahabat. An Anas radhiyallahu anhu qol khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sinin fama qala li ufin qatun wala qala li syai'in sonatuh lima sonatah wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna'hu. Dari Anas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata ah kepadaku, tidak pernah mempertanyakan mengapa kamu lakukan ini atau mengapa tidak kamu lakukan itu. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah Bapak Ibu, 10 tahun sahabat Anas membersamai Rasulullah tidak pernah kemudian gegeran. Bapak Ibu yang sudah menikah sudah pernah gegeran Pak Bu? Jenengan ingat gegeran pertama kali itu berapa hari setelah menikah? Atau jangan-jangan habis resepsi langsung gegeran ya ada begitu? Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, itu gegeran itu kata orang itu bukti keterbukaan dalam keluarga. Jadi tidak ada yang disembunyikan daripada diam-diam mematikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah sikap Rasulullah. Pengendalian emosinya luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah itu menghadapi kebencian dari orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah menggoyahkan kepribadiannya Nabi. Maka kalau sekarang Bapak Ibu ada kritik, ada kemudian bullying, ada kata-kata yang tidak baik, baik secara verbal maupun non verbal, baik langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, kita jangan sampai terpancing dan terbawa emosi dalam menyikapi kebencian dari orang lain. Pun ngoten nggih Pak Bu nggih, mboten sah greget-greget tuna napa niku Pak Bu? Geget-geget mboten sah. Pun pokoknya kita sabar, kita melihat bagaimana kemudian mengendalikan diri kita. Banyak-banyak beristighfar ketika Allah hadapkan masalah ke dalam diri kita. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Pokok istighfarnya diperbanyak. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah yang kedua tadi ya, pengendalian emosi. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah tentang kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu, sahabat Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Rasulullah saat jam istirahat Pak Bu. Rasulullah itu masuk ke rumah, Umar itu masuk ke rumahnya Rasulullah dan kemudian melihat Rasulullah itu sangat kemudian merasa iba, karena sejak masuk ke rumahnya Rasulullah, sahabat Umar itu ngelirik ke kanan ke kiri itu nggak ada barang berharga sama sekali Pak Bu. Rumahnya itu ya wis kosongan dan perabotannya ya perabotan ala kadarnya. Tidak ada jam mewah, tidak nemukan emas 74 kilo.
dan tidak nemukan banyak, itu tidak ada Bapak Ibu. Padahal Rasul itu pemimpin manusia di dunia saat itu. Tapi rumahnya itu sangat kemudian bersih dan tidak ada barang-barang yang kemudian mewah mahal. Saking merasa ibanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tidak pernah menyimpan perhiasan dan perabot mewah di rumahnya. Sehingga mata sahabat Umar bin Khattab itu langsung kemudian tertuju pada tubuhnya Rasulullah yang baru saja bangun dari tidur. Di punggungnya itu nampak jelas bekas anyaman kasar dari tikar pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya Rasulullah SAW. Bahkan tempat tidurnya saja itu kasar dari pelepah kurma, sehingga kalau bangun itu ngeplat Pak Bu, di punggungnya itu ngeplat bentuk pelepah kurma itu. Maka Umar langsung kemudian sambil menangis mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, para raja di Persia dan Romawi itu hidup bergelimang kemewahan. Tidur mereka di atas kasur sutra yang empuk. Sedangkan engkau ini pemimpin umat Islam dan engkau adalah utusan Allah. Tapi kamu kok tidur di atas tikar yang seperti ini?" Maka Rasulullah dengan sangat tenang, beliau kemudian memandang sahabat Umar bin Khattab dan dengan bahagia Rasulullah menjawab, "Ama tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah." Apakah engkau tidak ridho ya Umar jika di dunia ini menjadi milik mereka sedangkan akhirat menjadi milik kita? Pak Bu nyun sewu, jenengan ngersakne sugih teng donya napa teng akhirat? Akhirat. Donya mboten pengen sugih. Donya akhirat. Masya Allah. Nggih saged. Insya Allah. Yang penting jangan sampai kemuliaan akhirat kita tukar dengan kemuliaan dunia, karena sifatnya dunia itu adalah membuat orang lupa dengan kehidupan akhirat. Tidak apa-apa Pak Bu, jadi orang muslim itu di dunia seperti penjara. Jadi kalau nanti ke akhirat itu seperti orang yang keluar dari penjara. Kira-kira begitu perumpamaannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai meninggal dunia Rasulullah itu hidupnya tetap sangat sederhana. Bahkan tidak jarang Rasulullah itu di rumah kehabisan perbekalan bahan makanan dan tidak bisa makan di hari itu karena saking sederhananya beliau. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah itu tidak pernah bersedekah? Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, sangat sering bersedekah meskipun hidupnya itu adalah biasa-biasa dan sederhana. Makanya Bapak Ibu, inilah yang jarang kita lihat di zaman sekarang, orang yang hidupnya sederhana tapi sedekahnya luar biasa. Ini yang kemudian berat. Maka Rasulullah mengingatkan dalam beberapa hadisnya, salah satunya adalah tidak ada wadah yang dipenuhi manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka hendaknya dia mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Inilah Bapak Ibu aturan atau kemudian tuntunan dari Rasulullah. Jangan sampai kita berfoya-foya di dunia tetapi kita lupa dengan kesederhanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu hidupnya itu sederhana Bapak Ibu. Saya pernah dapat nasihat Bapak Ibu, ibarat di dunia itu kita itu sudah ditentukan jatah makannya. Hidup manusia itu ibarat ditentukan dengan jumlah makan Bapak Ibu. Semakin banyak makanan yang kita makan hari ini itu sesungguhnya semakin mempercepat jatah kita hidup di dunia. Berarti kalau pengen awet jatah makannya sedikit-sedikit saja. Jenengan makannya sedikit apa sedikit-sedikit makan? Makan sedikit saja, ngoten nggih. Makanya sedikit biar apa? Biar jatahnya makanan di dunia itu masih banyak gitu loh Pak Bu.
Karena ada yang nasihatkan begitu, kalau makannya banyak berarti jatahnya diambil duluan. Kalau jatahnya sudah diambil duluan maka jatahnya habis. Ya sudah, kesempatan kita hidup di dunia habis. Maka biar jatah kita itu awet, hidup lama, maka jatahnya sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah beberapa keteladanan dari Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa meneladani sedikit dari apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Hari ini tema kita adalah bagaimana kita mengambil pelajaran menghidupkan Maulid Nabi bukan hanya setahun sekali, tapi Maulid Nabinya setiap hari. Setiap hari ambil satu kisah dari Nabi, kita baca, kita fahami, terus kita renungkan. Setelah kita renungkan, kita amalkan, insya Allah akan membuat hidup kita bahagia. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga diberikan kekuatan untuk bisa, tadi tujuannya adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Nasrun minallahi fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.